pengertian sosiologi hukum. Dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya digunakan oleh seorang ahli yang bernama Angelotti pada tahun 1982. Sosiologi hukum pada akhirnya lahir dari asas pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. Menurut Roni Anigito Soemitro, hukum dapat dibedakan ke dalam dua cabang spesialisasi, yaitu ada dua. Hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris dapat dipelajari sebagai independen variabel maupun sebagai dependen variabel. Studi tentang law in bounds dan law in action yang dikemukakan oleh Roni Anigito Soemitro tersebut tidak berbeda dengan pemikiran Sojanus Sukanto yang menjelaskan soal itu ilmu hukum yang mencakup baik, di sini ada bagan skema atau bagan hukum dibagi dua, studi tentang law in bounds atau studi tentang law in action. Dari uraian di atas, lebih lanjut dapat disimak beberapa pendapat para sarjana terkait dengan pengertian atau definisi sosiologi hukum antara lain: 1. Sujono Sukanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Karakteristik sosiologi hukum adalah fenomena hukum masyarakat. 1. Deskripsi, 2. Penjelasan, 3. Pengungkapan atau revealing dan prediksi. Selain itu, di bawah ini telah diuraikan beberapa karakteristik sosiologi hukum sebagai berikut, atau Jainuddin Ali 2006. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan gambaran tentang praktik hukum, karena praktik-praktik ini dibedakan di pengadilan. Ia juga belajar bagaimana praktik tersebut memanifestasikan dirinya di setiap bidang praktik hukum ini. Yang kedua, sosiologi hukum mencoba menjelaskan mengapa praktik-praktik hukum tertentu timbul balik dalam kehidupan sosial masyarakat, sebab faktor-faktor yang mempengaruhi latar belakangnya ini terdengar asing bagi jurisprudensi normatif. Sementara itu, karakteristik kajian sosiologi hukum menurut Roscoe yaitu sebagai berikut. 1. Pertama-tama terhadap studi tentang efek-efek sosial yang aktual dari institusi hukum yang maupun doktrin hukum. 2. Studi sosiologi berhubungan dengan studi hukum dalam mempersiapkan perundang-undangan, penerimaan metode, sains untuk studi analisis lain terhadap perundang-undangan.
hukumnya sendiri. Kedua, faktor penegak hukum. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Keempat, faktor masyarakat. Di sini ada bagaimana peran ilmu sosiologi hukum. Yaitu bisa mempelajari interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan pembentukan dan penegakan hukum. Baik,